Hello, good evening. I'm Ted, and I will back here to inform about what happened with Bitcoin and crypto today. So let's go. We check it out to my video and my explanation here. Ya, jadi ini adalah video yang gue buat ketika bulan Maret ya, sekarang Juni, berarti 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu gue sempat buat video ini secara singkat dan ringkas bagaimana pandangan gue melihat macroeconomic outlook untuk investasi kripto dan saham di 2022 ya. Yang gue lihat saat itu adalah memang kita akan menghadapi satu market yang bearish, teman-teman. Jadi ya kita akan lihat aset investasi kita tuh semuanya bakalan drop gitu. Kenapa? Ya karena yang pertama ada perang antara Ukraina dan Rusia. Masalahnya ini complicated. Rusia itu kan yang gue dia punya juga minyak ya kan, terus juga dia juga warnya itu ya sebenarnya sama US juga, tapi lewat negara boneka yaitu Ukraina. Akhirnya apa dampaknya? Ya udah, minyak naik ya kan. Ketika minyak naik, bahan produksi naik, itu juga menyebabkan inflasi. Lalu selanjutnya juga dari sisi apa? Dari sisi Amerika ada kenaikan, ada inflasi yang naik. Lalu akhirnya apa? The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga ya. Menaikkan suku bunga artinya mengurangi printing money juga. Artinya uang yang beredar di masyarakat saat ini tuh jadi sedikit. Nah, makanya investor-investor kelas besar akhirnya juga ya udah, mereka lebih secure their money gitu. Jadi nggak akan dia tarik lagi dananya lah, kembalikan lagi ke US duitnya. Ya udah, ada yang ditaruh di bond US gitu, ataupun membayar cicilan ya, karena semakin naik nih The Fed. Dan The Fed itu juga sekarang makin agresif. Kalau kemarin kenaikan suku bunganya 0,25 ke 0,5, jadi kalau sekarang tuh bisa langsung ke 0,1 gitu, atau jadi langsung naik 2 basis poin, apa 2 basis poin gitulah ya intinya. Nah, kalau dulu mungkin kripto ataupun saham lainnya tuh semuanya naik karena apa? Karena ketika kita menghadapi pandemi ya kan, semua negara itu printing money. All of countries is printing their money gitu. Makanya uang yang beredar di masyarakat tinggi. Sekarang itu berbalik. Sekarang uang yang beredar di masyarakat berkurang, sementara kondisi ekonomi ya bisa dibilang baru aja pulih sih, tapi belum kembali normal gitu. Jadi ya udah, intinya itu sih yang bikin kenapa investasi semakin menurun. Ini yang gue prediksi pada video ini ya, video ini. Nah, oke, let's say sekarang kita oke, we check it out to these charts. Now Bitcoin was going to ya 23k ya, 23,3k. Gue baru aja pulang dan tadi gue cek sebenarnya di kantor masih sekitar 24 atau 3,9. Sekarang semakin turun ya, dengan market capnya 441. Oke. Ya ini pasti bakal terjadi di semuanya. Makanya gue bilang kenapa gue saat ini gue fokus untuk menabung ke USDT ataupun gue membeli dolar gitu ya, atau I save to gold gitu, because ya jika itu ya suara itu sudah berbunyi gitu, crashnya itu udah benar-benar terjadi, langsung drop, ada pemetiknya gitu, dolar itu pasti akan naik dan semua aset investasi yang beresiko akan mengalami penurunan yang tajam. Dan ya penurunannya mungkin saja itu bisa besar, mungkin ya Bitcoin bisa menyentuh ke 15.000, 18.000, atau titik terparahnya adalah 10.000 lah ya, itu dia. Bagaimana nasib altcoin? Ya lebih parah lagi, altcoin akan menghadapi kesulitan yang lebih parah. Mungkin aja koin-koin yang kita lihat saat ini tuh bakal menghilang nantinya. Dan juga ada prediksi yang gue sempat buat deh kayaknya prediksinya, tapi gue lupa ya di mana. Nanti gue akan cari. Memang di 2023 itu market akan turun untuk Bitcoin, tapi di 2024 itu market akan naik lagi. Bitcoin itu bisa menyentuh harga 100k ya, sekitar 100k di 2024 ya, tapi itu tergantung dari kondisi dunia nantinya.
Cuma memang di 2023 ini akan turun dulu dan itu kesempatan besar untuk kita membeli. Gue bakal kasih satu dokumen yang mungkin akan gue share di bawah ini tentang penelitian gue untuk Bitcoin. Kalian nanti bisa lihat sendiri kan, kalian bisa cek lah ya nanti untuk kalian analisa dan kalian pastikan apakah kalian masih berminat untuk investasi di kripto atau enggak. Sebenarnya di saham juga sama sih, kita bakal memiliki sama-sama lah resikonya gitu. So, jadi gimana nih untuk sekarang kalau misalnya kalian yang punya koin? Kalau kalian beli koin micin mendingan dijual ya. Terus kalau misalnya kalian memiliki koin yang punya historical value ya dari 2018 itu bisa kalian keep. Kenapa? Karena bisa jadi koin itu pasti akan survive, tetap survive. Sementara koin-koin baru tuh nggak akan survive. Gue yakin. Kenapa? Contohnya Luna itu baru di 2020 dan akhirnya atau 2019 ya, gue lupa. Akhirnya dia drop, rug pull, muncul lagi Luna yang baru, Luna yang lama jadi launch, Luna klasik gitu-gitu. Terus juga Shiba token si head of developmentnya, pendirinya, foundernya memutuskan untuk menghilang. Itu udah tanda-tanda. Terus apa lagi? Banyak lah ya, kalian bisa tahu sendiri. Nah, terus harus beli koin apa nih kalau yang bisa bertahan lama? Ya udah yang kalian keep, yang kalian sekarang punya. Misalnya lu udah punya nih, ya nggak apa-apa kalau nggak mau di cut loss. Contohnya Cardano, XRP, koin-koin lama itu udah lama banget. Link ya, Chainlink gitu. Terus Polkadot masih oke lah ya. Terus Bitcoin pasti, Ethereum udah gitu-gitu aja sih, nggak usah yang aneh-aneh dulu. Atau mungkin kalau mau lebih saving ya udah kalian tarik money, tunggu you have opportunity gitu ya, a good opportunity, maybe if Bitcoin going to 10k or 18k gitu ya udah kalian bisa masuk ke Bitcoin aja atau Ethereum gitu. Apapun rumor dan segala macamnya memang itu udah terprediksi itu dari gua. Ini juga marketnya diskonnya banyak banget ya. Ini kalau mungkin portofolio minus 80%, 70% kalian ngalami sekarang. Tapi ya udah, mau dijual-jual, mau di staking gitu. Kalau gue sudah memindahkan semua ke USDT untuk di staking dan will back if the discount maybe it's more enough and it make me interesting with this, ya udah baru gue masuk gitu deh kira-kira. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini dan terima kasih, selamat malam.